Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Permatasari dari Kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tentang cost benefit analysis pada implementasi knowledge management system pada steam turbine, generator, dan boiler batubara project, studi kasus PT Rekayasa Industri Palembang. Perlu kita ketahui, apa itu cost benefit analysis? Jadi, cost benefit analysis adalah proses pembandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akal atau tidak dari perspektif bisnis. Kemudian apabila melalui analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat atau benefit lebih besar dari biaya, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Namun sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dipikirkan kembali. Kenapa sih cost benefit analysis itu penting? Nah, jadi cost benefit analysis ini sangat mendukung, jadi cost benefit analysis ini sangat diandalkan oleh perusahaan dan organisasi bisnis lainnya dalam mendukung proses pembuatan keputusan. Karena memberikan pandangan berbasis bukti-bukti agnostik terkait isu yang sedang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan, cost benefit analysis menjadi alat yang tak ternilai dalam mengembangkan strategi bisnis, mengevaluasi karyawan baru, atau membuat keputusan pembelian. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan cost benefit analysis. Yang pertama, kita membuat kerangka analis. Yang kedua, kita identifikasi terlebih dahulu biaya dan manfaat. Kemudian kita tentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada. Nah, yang terakhir, kita lakukan hitung total nilai biaya dan manfaat, lalu kita bandingkan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan cost benefit analysis. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama itu dapat menggunakan data sebagai dasarnya. Yang kedua, menyederhanakan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, itu mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu sulit memprediksi semua variabel yang mungkin. Kemudian yang kedua, basis data yang digunakan sangat berpengaruh dan lebih cocok untuk proyek jangka pendek dan jangka menengah. Dan yang terakhir itu kekurangannya ialah menghapuskan aspek moral kemanusiaan. Baiklah, selanjutnya ini adalah perhitungan analisis biaya manfaat pada proyek implementasi knowledge management system pada steam turbine generator dan boiler batubara project pada studi kasus PT Rekayasa Industri Palembang, di mana dalam tabel ini terdapat rincian biaya dan manfaat tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3 yang dinyatakan dalam satuan ribuan. Nah, untuk rincian biaya, di sini ada biaya pengembangan, yaitu hardware, pada tahun ke-0 sebesar Rp1.000.000, pada rincian biaya software sebesar Rp15 juta, kemudian ada brandware di tahun ke-0 sebesar Rp5 juta, dan ada biaya operasi atau pemeliharaan, di mana pada tahun ke-0 itu masih 0, belum ada, dan pada tahun ke-1 sebesar Rp2 juta, dan pada tahun kedua sebesar Rp2.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar Rp2.800.000. Jadi total biaya pada rincian biaya ini pada tahun ke-0 sebesar Rp21 juta, dan pada tahun ke-1 total biaya sebesar Rp2 juta, dan total biaya pada tahun kedua yaitu sebesar Rp2.500.000, kemudian pada tahun ketiga itu sebesar Rp2.800.000. Selanjutnya, ini ada rincian manfaat. Yang pertama ada manfaat wujud. Untuk manfaat wujud yaitu pengurangan biaya operasional pada tahun ke-0 kosong, kemudian pada tahun ke-1 sebesar Rp2 juta,
pada tahun kedua sebesar 2.500.000 dan pada tahun ketiga sebesar 3 juta. Selanjutnya pada peningkatan efisien, pada tahun ke-1 sebesar Rp700.000 dan pada tahun kedua sebesar Rp900.000 dan pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp1.200.000. Jadi total wujud pada rincian manfaat ini ialah pada tahun ke-1 sebesar Rp2.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp3.400.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp4.200.000. Nah, untuk yang kedua ini untuk manfaat tak wujud. Pada peningkatan pelayanan, pada tahun ke-1 itu sebesar Rp4 juta dan pada tahun kedua sebesar Rp6 juta dan pada tahun ketiga itu sebesar Rp8 juta. Kemudian selanjutnya pada peningkatan pengambilan keputusan, yaitu sebesar 3 juta. Pada tahun ke-1 sebesar Rp3 juta dan pada tahun kedua sebesar Rp4.200.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp6.500.000. Jadi total tak wujud yaitu sebesar Rp7 juta dan pada ini Rp7 juta pada tahun ke-1, pada tahun kedua sebesar Rp10.200.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp14.500.000. Untuk total manfaat atau TM ini pada tahun ke-1 sebesar Rp9.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp13.600.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp8.700.000. Proses atau selisih total manfaat dan total biaya yaitu pada tahun ke-1 sebesar Rp7.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp11.100.000 dan pada tahun ketiga sebesar Rp15.900.000. Nah, yang pertama ini ada analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Yang pertama total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu sebesar Rp21 juta dikurang dengan proses pada tahun ke-1 yaitu sebesar Rp7.700.000. Maka sisa biaya sistem pada tahun ke-1 itu sebesar Rp13.300.000. Kemudian kita kurangkan dengan proses pada tahun kedua yaitu sebesar Rp11.100.000, maka menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua itu sebesar Rp2.200.000. Maka sisa sama dengan Rp2.200.000 per Rp13.300.000 dikali 1 tahun sama dengan menghasilkan 0,16 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,16 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,16 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengembalikan keuntungannya dari sistem tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan return on investment sistem ini ialah biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu sebesar Rp21 juta ditambah dengan biaya perawatan sistem pada tahun ke-1, pada tahun kedua, dan pada tahun ketiga yang menghasilkan total biaya sebesar Rp28.300.000. Sedangkan untuk total keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun ke-1 sampai total manfaat pada tahun ketiga, kita tambahkan, maka total manfaat yang didapatkan sebesar 42 juta. Maka rumus ROI yang didapatkan adalah
ROA ya sama dengan total manfaat dikurangi total biaya per total biaya dikali 100%. Maka didapatkan hasil sebesar 48,41%. Artinya apa? Artinya bahwa sistem ini dapat memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 48,41% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, analisis net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV rumusnya sebagai berikut. Jadi apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto sebesar 15% per tahun. Maka NPV yang dapat kita hitung sebagai berikut, dengan hasil akhir sebesar Rp4.543.354. Jadi dari hasil perhitungan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan sebesar Rp4.543.354 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya yang keempat, yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR, yaitu metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap aset yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Seperti yang saya tampilkan sebagai berikut. Maka hasil akhir yang saya dapatkan pada IRR yaitu sebesar 16,02%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,02%. Keuntungan ini didapat per tahun. Jadi apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih dari 15%, dengan kata lain proyek dapat diterima. Jadi IRR yang kita dapatkan dari perhitungan di atas sebesar 16,02%. Sedangkan untuk bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan itu sebesar 15 per tahun. Artinya 16,02% lebih besar dari 15%. Maka dapat dikatakan proyek dapat diterima. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.